Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 atas nama Anjas. Perkenalkan, nama saya Grita Raja Putra, nomor 8. Perkenalkan, nama saya Ibu Yogo Yulia Natasha, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Niputra Susatyani Dewi, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Komang Devan Ariswa, nomor absen 21. Baiklah, melalui video ini kami akan mempersembahkan tentang organisasi wanita di masa pergerakan nasional. Bagaimana kisah selengkapnya? Marilah saksikan video ini. Lahirnya organisasi kelaskaran perempuan di Indonesia. Organisasi perempuan dan kelaskaran yang tumbuh dan berkembang di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, akan tetapi sudah muncul dan ada pada abad ke-19 hingga akhir abad ke-20. Sejarah telah mencatat bahwa dinamika serta munculnya organisasi perempuan ini erat kaitannya dengan masa pergerakan kebangsaan Indonesia yang ditandai dengan berdirinya organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij pada rentang tahun 1908 hingga 1920. Pada era penjajahan kolonial, tokoh pergerakan perempuan yang dianggap sebagai perintis serta pelopor gerakan perempuan di Indonesia adalah sosok perempuan Jawa yang bernama Raden Ajeng Kartini. Dapat dikatakan demikian karena Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh feminis terkemuka dari zamannya yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia. Usaha nyata yang dilakukan oleh Kartini adalah dengan membuka sekolah yang pertama untuk gadis-gadis pribumi di pekarangan rumahnya. Dengan cerdas, sosok Kartini mengambil pendidikan sebagai titik strategis untuk mengeluarkan perempuan dari lingkungan budaya dan tradisinya. Secara tepat, Kartini menempatkan permasalahan penindasan perempuan sebagai bagian dari permasalahan sistem budaya masyarakatnya, karena dengan pendidikan dapat mengubah sistem nilai yang ada di masyarakatnya. Selain itu juga dapat menawarkan bagi kaum perempuan untuk emansipasi dan aktualisasi. Setelah terinspirasi oleh surat-surat Raden Ajeng Kartini yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, maka mulai terjadi gerakan emansipasi wanita. Hal ini timbul seiring dengan kesadaran wanita pribumi untuk berubah dan keluar dari suramnya keketatan, keterbatasan, dan pengekangan yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada kaum wanita di masa pemerintahannya. Salah satu gerakan nyata emansipasi wanita adalah didirikannya organisasi wanita, yang tujuan awalnya di masa awal pergerakan nasional adalah untuk mempertinggi kedudukan sosial. Namun, siapa sangka, semenjak abad ke-20 lahir tokoh-tokoh hebat yang menyuarakan pergerakan wanita yang gigih dan lantang di masa pergerakan nasional. Maka, muncul gerakan wanita yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial budaya. Adapun organisasi-organisasi tersebut antara lain Putri Merdeka di Jakarta pada tahun 1912, Kartini Fonds yang didirikan oleh Van Deventer pada 1912, Kerajinan Amai Setia yang didirikan di Gedung Sumatera Barat oleh Rohana Kudus pada tahun 1914, Aisyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan pada tahun 1917, Pawiatan Wanito di Magelang pada tahun 1915, Wanito Susilo di Palembang pada tahun 1918, dan masih banyak lagi organisasi-organisasi wanita lainnya. Pembagian gerakan wanita. Pertama, pergerakan wanita sebelum tahun 1928. Organisasi perempuan yang berkembang pada masa ini lebih menitik beratkan kepada perbaikan kedudukan sosial perempuan dalam perkawinan dan keluarga, serta meningkatkan kecakapannya sebagai seorang ibu rumah tangga dengan jalan meningkatkan pendidikan dan pengajaran yang disertai dengan peningkatan keterampilan. Yang artinya, organisasi perempuan yang berdiri pada masa kolonial masih berkutat pada masalah domestik yang dihadapi oleh perempuan. Pada awalnya, para tokoh perintis pergerakan perempuan di Indonesia belum mempunyai perkumpulan atau organisasi perempuan. Dengan kata lain, berjuang untuk orang perorangan. Akan tetapi, dalam kenyataannya, kaum perempuan juga mengangkat senjata bahu-membahu dengan kaum pria, melawan penjajah Belanda seperti perjuangan yang dilakukan oleh Martha Christina Tihahu, Cut Nyak Dien, dan Cut Nyak Mutia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kaum perempuan tersebut memberikan inspirasi bagi generasi perempuan selanjutnya untuk berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan. Hal demikian terjadi pula pada para tokoh perintis pergerakan perempuan sesudah masa politis etis yang diterapkan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia dengan menjadi teladan dan dorongan bagi kaum perempuan untuk meneruskan jejaknya. Kaum perempuan berjuang untuk emansipasi dan partisipasi
dalam membangun kemandirian kaumnya, kemajuan bangsa serta kemerdekaan tanah airnya, sehingga muncul dan tumbuh hasrat memajukan emansipasi nasional. Munculnya dan tumbuh kembangnya hasrat emansipasi nasional didasarkan atas pengaruh dan warisan cita-cita dari perjuangan Kartini yang berkumandang menembus batas-batas kamar pingitannya serta erat kaitannya dengan periode kebangkitan dan kesadaran nasional yang diprakasai oleh Budi Utomo, sehingga secara tidak langsung muncul juga pergerakan kaum perempuan demi meningkatkan kemajuan kaumnya. Atas inisiatif dan seruan ketiga saudara Kartini yaitu Rukmini, Kartina, dan Suemantri, maka pada tahun 1912 didirikan perkumpulan atau organisasi perempuan pertama di Jakarta dengan nama Poetri Mardika. Dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan berjalannya waktu, mulai muncul organisasi-organisasi perempuan yang lain seperti Pawiyatan Wanito yang berdiri di Magelang, Jawa Tengah pada tahun 1915, Wanito Hadi di Jepara tahun 1915, Purborini di Tegal tahun 1917, Wanito Susilo di Pemalang tahun 1918, Darmo Laksmi di Salatiga, Kartiworo dan Budi Wanito di Solo. Tujuan dari pembentukan semua organisasi-organisasi perempuan sebelum tahun 1928 masih bersifat kedaerahan atau kesukuan adalah ingin menggalakkan pendidikan dan pengajaran bagi kaum perempuan, perbaikan kedudukan sosial, perkawinan dan keluarga, serta untuk meningkatkan kecapakan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Akan tetapi, kemajuan pergerakan organisasi perempuan pada masa tahun sebelum 1928 dapat dikatakan lamban. Hal ini disebabkan oleh sangat kurangnya sekolah-sekolah untuk perempuan pribumi. Kedua, pergerakan wanita setelah tahun 1928. Puncak dari pergerakan wanita di Indonesia dengan diadakannya Kongres Perempuan Indonesia pertama diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 dengan tokohnya Ki Hajar Dewantara, Sukanto, Suyantin, dan puncak kegiatan yang terjadi pada periode ini adalah 2 bulan setelah Kongres Pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda. Kongres ini merupakan lembaran sejarah baru bagi gerakan perempuan Indonesia. Dapat dikatakan demikian karena organisasi perempuan dapat menggalang kerjasama secara khusus untuk kemajuan perempuan dan pada masyarakat secara umumnya. Sesudah adanya Kongres Perempuan Indonesia pertama ini, organisasi perempuan di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan gerakan perempuan tersebut terlihat dengan semakin banyaknya perkumpulan-perkumpulan perempuan yang berdiri sendiri dalam lingkup skop kecil. Fenomena ini hampir terjadi di semua tempat, terutama kota-kota terdapat perkumpulan perempuan. Tujuan yang diusung dari perkumpulan-perkumpulan perempuan ini sama dengan organisasi perempuan pada sebelum tahun 1928, yaitu sebagai proses belajar untuk kepandaian putri serta berperan dalam kehidupan kemasyarakatan. Dinamika selanjutnya yang terjadi dalam menyikapi hasil kongres pertama adalah munculnya permasalahan, yaitu ketegangan antar organisasi perempuan yang berhaluan Islam dengan organisasi perempuan yang berasaskan nasionalis serta organisasi Kristen yang menentang koendaksi serta penghapusan poligami bagi kaum perempuan, sehingga sebagai jalan keluarnya kemudian dibentuk Persatuan Perempuan Indonesia PPI. Organisasi ini merupakan federasi organisasi-organisasi perempuan di Indonesia. Pada tahun selanjutnya di Jakarta terjadi perubahan nama federasi ini menjadi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia atau PPII. Usaha konkret yang dilakukan oleh PPII sebagai suatu organisasi perempuan adalah menerbitkan majalah sendiri, giat mengajarkan pendidikan bagi kaum perempuan, serta membentuk panitia perdagangan perempuan dan anak-anak. Berikut ini beberapa contoh organisasi wanita di Indonesia. Yang pertama ada Putri Mardika. Pada masa penjajahan, rakyat pribumi sudah memiliki kesadaran untuk memajukan perempuan. Upaya memberdayakan perempuan ini dilakukan dengan membentuk organisasi. Organisasi wanita ini bahkan sudah berkembang sebelum tahun 1920. Maksud dari berdirinya organisasi wanita ini sendiri adalah untuk memperbaiki status sosial atau kedudukan wanita. Salah satu organisasi wanita yang didirikan di masa kebangkitan adalah Putri Mardika di Jakarta. Organisasi ini dibentuk dengan maksud untuk membantu membimbing para gadis bumi putra dalam menuntut ilmu serta menyatakan pendapat mereka di depan umum. Organisasi ini diketuai oleh Raden Ajeng Teresia Sabarudin dan Wakil Ketua Raden Ajeng Sutinah Joyo Pranoto. Berikut ini ada beberapa tokoh yang menjadi pengurus Putri Mardika adalah Teresia Sabarudin,
Radha Krisna Rukmini, Radha Najang Sutinah Joyo Pranoto, Abdul Rahman, Sadikon Tondokosomo, dan Nur Baiti. Organisasi Putri Mardika ini tutup pada tahun 1920. Salah satu alasannya adalah karena kekurangan dana untuk memberikan beasiswa kepada para perempuan. Organisasi wanita yang kedua yaitu Kartini Fonds. Kartini Fonds atau Dana Kartini merupakan organisasi pergerakan perempuan yang didirikan pada 27 Juni 1913 di kota Den Haag, Belanda. Dalam buku Kartini, sebuah biografi 1983 karya Suroto, Kartini Fonds didirikan atas prakarsa dari penganut kebijakan politik etis bernama NYCTH Van Deventer. Kartini Fonds sendiri ini bertujuan untuk memajukan pendidikan kaum perempuan Bumi Putra melalui program pendirian sekolah-sekolah alternatif bernama Sekolah Kartini. Program ini dapat terrealisasi pada tahun 1913 dengan pendirian Sekolah Kartini di Semarang dan Jakarta. Pada perkembangannya, eksistensi Sekolah Kartini terus berkembang luas hingga tersebar ke seluruh kota Jawa seperti Cirebon, Indramayu, Surabaya, Pekalongan, Malang, Madiun, dan lain-lainnya. Organisasi wanita yang ketiga yaitu Kautaman Istri. Sekolah Kautaman Istri awalnya berdiri dengan nama Sakola Istri yang dibentuk oleh Raden Dewi Sartika pada 1904 di Bandung, semasa pemerintahan kolonial Belanda. Berdirinya Sekolah Kautaman Istri ini disebabkan oleh cita-cita Dewi Sartika yang ingin mendidik anak-anak perempuan dari berbagai kalangan. Tujuannya adalah untuk memajukan harkat dan martabat kaum perempuan itu sendiri, sehingga dapat berguna bagi dirinya sendiri maupun bagi negara. Sekolah Kautaman Istri ini menjadi sekolah khusus perempuan. Pertama kali, Sekolah Kautaman Istri ini berdiri hanya terdapat 20 murid dengan 3 orang guru di dalamnya. Namun, pada 1905, jumlah siswanya melonjak. Ada 2 ruangan pelajar yang sudah tidak lagi dapat menampung jumlah siswa yang semakin bertambah. Kemudian, seiring berjalannya waktu, sekolah ini kerap berganti nama. Pada masa penjajahan Jepang, namanya berubah menjadi Sekolah Gadis nomor 29. Namun, karena penjajah Jepang ini menjadikan sekolah tersebut menjadi sekolah rakyat, Dewi Sartika terpaksa menutup sekolah tersebut. Dewi Sartika enggan jika harus mengganti kurikulum yang nantinya tidak lagi hanya mengajar soal kewanitaan. Nah, tapi untungnya, tahun 1951, sekolah ini kembali dibuka oleh Yayasan Raden Dewi Sartika. Selama dikelola oleh yayasan tersebut, sekolah ini telah mengalami banyak pergantian nama. Mulai dari Sekolah Guru Bawah 1951, Sekolah Kepandaian Puteri 1961, hingga Sekolah Kejuruan Kepandaian Putri pada 1963. Dan sekarang sekolah tersebut masih berdiri dengan nama SD dan SMP Dewi Sartika. Organisasi wanita yang keempat yaitu Kerajinan Namai Setia atau KAS. Kerajinan Namai Setia di Kota Gadang adalah suatu organisasi wanita yang pertama di Minangkabau. Ia didirikan atas kesadaran jiwa kaum wanitanya untuk berjuang dalam mencapai kemajuan. Pada tanggal 11 Februari 1911, lahirlah perkumpulan yang diberi nama Kerajinan Namai Setia yang diprakarsai oleh Ibu Rakena Putri dan dipimpin oleh seorang tokoh wanita, Ibu Rohana Kudus. Dengan berdirinya organisasi ini, maka tradisi-tradisi lama ini secara berangsur-angsur dapat dihilangkan dan mulailah kaum wanitanya menempuh pendidikan modern. Pada tahun 1915, KAS mendapat pengakuan Recht Person oleh Badan Hukum dengan surat putusan nomor 31 tanggal 16 Januari 1915 dan pada waktu itu hampir seluruh penduduk wanita Kota Gadang menjadi anggotanya. Selanjutnya oleh pemerintah diberikan subsidi kepada organisasi ini dan subsidi ini dipergunakan untuk memulai membangun sekolah di atas sebidang tanah yang telah dibelinya tahun 1916 dan dapat diselesaikan kemudian dipergunakan pada tanggal 23 Februari 1919. Pada mulanya, pelajaran-pelajaran yang diberikan hanya berupa kursus-kursus seperti menjahit, bordiran mesin, menyulam, merendah bangku, bertenun, dan lain-lain sebagainya. Anggota-anggotanya itu ada Ruhana Kudus sebagai ketua, kemudian Ratna Putri, Hadisah, dan banyak anggota lainnya. Organisasi wanita yang kelima yaitu Aisyah. Aisyah merupakan salah satu organisasi bagi wanita Muhammadiyah. Organisasi Aisyah ini didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan pada 19 Mei 1917. Aisyah bergerak dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Dari waktu ke waktu,
Aisyah terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kemajuan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Terbentuknya organisasi Aisyah bermula dari perkumpulan Wal Asri, Maghrib School, dan Sapa Tresna pada 1914. Perkumpulan ini dirintis oleh Nyai Ahmad Dahlan dalam bentuk pengajian Al-Quran dan kelas baca tulis khusus perempuan. Suami dari Nyai Ahmad Dahlan, yaitu Kiai Ahmad Dahlan, yang merupakan pendiri Perserikatan Muhammadiyah, mendorong perempuan untuk mendapat pendidikan formal dan keagamaan. Dalam pergerakannya, Aisyah memiliki 3 program yang dijalankan, yaitu pemberdayaan, kesehatan, dan pendidikan. Dia tak nampak aku ke babi? Kan? Apa sih? Aku ditumbul ke? Kepala saya kayaknya Hai, gak sopan anjing. Ya. Gak Anjas. Gak usah gini. Yang satu kata enggak lu. Cepet sih. Habis itu yang datang sampai nanti. Aduh, lihat. Jangan ngomong. Tapi bohong. Dewi nomor absen 32. Hantu tuh kan badannya kecil. Lari laju. Mata dia merah.